Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Fisika Terapan akan menjelaskan materi yang berjudul struktur nuklir. Sebelum saya memulai jelasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama itu ada saya sendiri, Fawaz Mufri dengan NIM D0412411087. Yang kedua itu ada Ali Muhammad Kensi dengan akhiran NIM 093. Yang ketiga itu ada Muhammad Nur Fadir dengan akhiran NIM 075. Yang keempat itu ada Muhammad Rizkul Yakin dengan akhiran 080. Dan yang terakhir ada Putri Nur Ainun Syahrir dengan akhiran 101. Baik, tanpa membuang banyak waktu, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan struktur nuklir yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan struktur nuklir. Mari kita langsung ke slide berikutnya. Nah, jadi pada slide ini kita akan membahas pendahuluan dari struktur nuklir. Struktur nuklir adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari bagaimana inti atom tersusun dan bagaimana sifat-sifatnya. Inti atom terletak di pusat atom dan terdiri atas dua partikel utama, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan kedua partikel ini disebut sebagai nukleon. Jadi meskipun ukuran inti atom itu sangat kecil, sekitar 1/1000 miliar meter, hampir seluruh massa atom justru berada di dalam inti. Hal ini menunjukkan bahwa inti atom sangat padat dan struktur dari inti inilah yang menentukan apakah suatu atom stabil atau tidak, serta menentukan bagaimana atom tersebut dapat mengalami reaksi nuklir. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam struktur nuklir terdapat beberapa istilah dan besaran penting yang perlu kita ketahui, yaitu nomor atom yang disimbolkan sebagai Z yang menunjukkan jumlah proton dalam inti, dan nomor massa yang disimbolkan dengan huruf A yang dimana merupakan jumlah dari proton dan neutron, dan selisih antara nomor massa dan nomor atom menunjukkan jumlah neutron dalam inti. Nah, berdasarkan jumlah proton dan neutron ini, kita juga dapat mengenal beberapa istilah, yaitu isotop, isobar, dan isoton. Yang dimana isotop itu adalah inti dengan jumlah proton yang sama, tetapi jumlah massanya itu berbeda. Dan isobar itu yaitu inti dengan jumlah massa yang sama. Isobar itu nomor atomnya yang berbeda, tetapi nomor massanya yang sama. Dan isoton itu yaitu unsur berbeda, tetapi neutronnya itu sama. Dan berikut adalah 3 contohnya, yaitu pertama ada yang di isobar itu ada natrium dan magnesium, dan di isoton itu ada karbon dengan nitrogen, dan isoton itu ada nitrogen dengan nitrogen. Lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya-gaya dalam inti. Nah, kita harus mengetahui pertama itu ada 3 jenis gaya-gaya dalam inti. Yang pertama itu gaya nuklir kuat, yang kedua gaya elektromagnetik, kemudian gaya nuklir lemah. Next. Yang pertama itu kita akan membahas tentang gaya nuklir kuat. Nah, gaya nuklir kuat merupakan gaya yang mengikat proton dan neutron atau nukleon di dalam inti atom. Gaya ini merupakan gaya paling kuat di alam. Bahkan kekuatannya bisa mencapai 100 kali lebih besar dibandingkan gaya elektromagnetik. Walaupun sangat kuat, gaya ini hanya bekerja pada jarak yang sangat pendek, yaitu sekitar 1-3 femtometer. Gaya nuklir kuat juga tidak bergantung pada muatan listrik.
sehingga mempengaruhi proton dan neutron secara seimbang. Sifat terpenting dari gaya ini adalah kemampuan untuk menahan gaya tolak-menolak antar proton, sehingga inti atom dapat tetap stabil. Tanpa gaya nuklir kuat, proton yang saling tolak karena muatan positif akan membuat inti atom tidak stabil dan tidak mungkin terbentuk. Oleh karena itu, gaya nuklir kuat merupakan fondasi utama bagi keberadaan inti atom dan materi di seluruh alam semesta. Next. Yang kedua itu gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik bekerja sebagai gaya tolak-menolak antar proton di dalam inti atom. Karena proton memiliki muatan positif. Gaya ini memiliki jangkauan jauh lebih panjang dibandingkan gaya nuklir kuat. Sehingga semakin banyak jumlah proton dalam inti, semakin besar pula gaya tolaknya. Pada inti ringan, gaya nuklir kuat masih mampu melawan dengan gaya tolak. Namun, pada inti yang lebih berat, jumlah proton yang banyak membuat gaya tolak semakin kuat, sehingga kestabilan inti menurun. Inilah sebabnya inti berat seperti uranium lebih mudah mengalami ketidakstabilan atau peluruhan radioaktif. Dengan kata lain, gaya elektromagnetik berperan sebagai gaya yang melemahkan kestabilan inti atom. Next. Kemudian yang terakhir itu gaya lemah. Gaya lemah adalah gaya fundamental yang berperan dalam proses peluruhan beta. Dalam peluruhan beta minus, neutron berubah menjadi proton sambil memancarkan elektron dan antineutrino. Sebaliknya, pada peluruhan beta plus, proton berubah menjadi neutron sambil memancarkan positron dan neutrino. Gaya lemah memiliki kekuatan yang jauh lebih kecil dibandingkan gaya nuklir kuat maupun gaya elektromagnetik. Namun, perannya sangat penting untuk mengatur kestabilan inti atom. Gaya ini memungkinkan inti dalam rasio neutron-proton yang tidak ideal bertransformasi menuju kondisi yang lebih stabil. Selain itu, gaya lemah juga berperan besar dalam reaksi nuklir di bintang dan pembentukan unsur-unsur berat di alam semesta. Baik, saya kembalikan dan saya persilakan untuk pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lanjut, kita akan bahas ke model struktur nuklir, yang mana kita akan membahas 3 jenis, yaitu yang pertama model tetes cairan, model cangkang nuklir, dan yang terakhir model kolektif. Nah, yang pertama ada model tetes cairan. Nah, model ini bersifat mikroskopis karena memperlakukan inti sebagai entitas tunggal yang besar. Konsep ini berhasil menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan energi dan stabilitas inti secara keseluruhan. Nah, manfaat praktis dari model tetes cairan ini adalah model tetes cairan ini sebagai landasan dari formula massa semi-empiris. Nah, SEMF ini digunakan untuk menghitung energi ikat atau B dari inti atom. Energi ikat dihitung berdasarkan 5 kontribusi energi, yaitu volume, permukaan, kolom, asimetri, dan pasangan, yang mirip dengan energi tarik-menarik pada tetesan cairan. Lalu ada pula keunggulan dari model tetes cairan ini, yaitu dapat menjelaskan sifat-sifat umum nukleus, terutama pada energi ikat. Nah, lanjut ke model selanjutnya, yaitu model cangkang nuklir. Model ini dikembangkan oleh Maria Goeppert-Mayer dan Hans D. Jensen. Model ini mirip dengan model cangkang elektron dalam atom. Nukleon diasumsikan bergerak secara independen dalam potensial rata-rata yang dihasilkan oleh nukleon lainnya, yang mana mengisi tingkat energi atau cangkang tertentu. Nah, setiap nukleon bergerak secara independen dalam potensial rata-ratanya, yang
diasumsikan simetris dan dihasilkan dari interaksi semua nukleon lainnya. Potensial ini dimodelkan seperti osilator harmonik atau potensial sumur, yaitu Woods-Saxon. Nah, dalam model cangkang nuklir ini juga terdapat cangkang energi atau juga yang disebut dengan shell. Nah, cangkang energi ini mirip dengan elektron di atom. Nukleon menempati tingkat energi kuantum yang diskrit. Tingkat-tingkat energi ini kemudian dikelompokkan menjadi cangkang atau shell. Keunggulan dari cangkang energi ini adalah dapat menjelaskan sifat-sifat individual nukleon dan kestabilan inti. Lanjut ke model nuklir yang terakhir, yaitu model kolektif. Model ini dikembangkan oleh H. Bohr dan Ben Mottelson untuk mengatasi kegagalan model cangkang dalam menjelaskan deformasi dan sifat-sifat magnetik atau listrik tertentu dari inti, serta kegagalan model tetes cairan dalam menjelaskan sifat kuantum individual. Lalu terdapat juga integrasi dari dua konsep, yaitu inti dan nukleon valensi. Nah, inti ini dipandang terdiri dari nukleon yang berpasangan, yaitu cangkang tertutup, dan nukleon valensi, yaitu nukleon di cangkang terluar atau yang terbuka. Inti dari berdeformasi atau bergetar mirip dengan tetesan cairan yang dipengaruhi oleh nukleon-nukleon valensi. Nah, intinya ini berinteraksi dengan nukleon valensi secara individu di bawah pengaruh potensial inti yang berdeformasi. Keunggulan dari model kolektif ini adalah dapat menjelaskan sifat inti yang berdeformasi dan sifat inti yang melibatkan transisi kolektif, yaitu seperti vibrasi dan rotasi. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya itu adalah reaksi nuklir. Pertama itu apa sih itu reaksi nuklir? Simpelnya, reaksi nuklir itu adalah reaksi kimia yang terjadi di level inti atom. Jadi pada level inti atom itu terjadi tabrakan antar atom yang menghasilkan energi yang luar biasa yang akhirnya disebut sebagai reaksi nuklir. Nah, yang membedakan reaksi nuklir ini dengan reaksi-reaksi kimia lain seperti reaksi pembakaran dan juga pengkaratan itu adalah lokasinya. Kalau reaksi kimia lain seperti pembakaran itu terjadi di kulit luarnya saja, sementara reaksi nuklir sendiri itu terjadi pada inti di atom tersebut. Jadi lokasinya itu benar-benar berbeda. Secara umum, reaksi nuklir itu ada dua, yaitu fisi dan fusi. Reaksi fisi sendiri ini adalah reaksi pemecahan ataupun pembelahan yang terjadi di inti, dan fusi ini sendiri adalah reaksi penggabungannya, yaitu inti ringan yang diubah menjadi yang digabung menjadi inti berat. Tadi itu fisi di inti beratnya itu dipisah menjadi inti-inti yang ringan. Keduanya itu sama-sama menghasilkan energi yang luar biasa sesuai dengan rumus Einstein, sama dengan mc². Jadi ada massa yang hilang, namun massa yang hilang tersebut akan berubah menjadi energi yang murni. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu reaksi fisi. Slide sebelumnya. Oke. Pada reaksi fisi ini, itu kita memerlukan dua hal. Yang pertama itu adalah inti atom yang berat dan tidak stabil. Kita ambil contoh yang paling sering digunakan itu adalah uranium-235, yang dimana uranium-235 ini itu sangat sering digunakan dalam reaksi fisi. Nah, hal yang kedua yang kita perlukan itu adalah neutron. Neutron yang akan ditembakkan ke uranium tersebut. Ketika neutron tersebut ditembakkan dengan kecepatan yang tinggi ke uranium-235, uranium-235 ini akan pecah terbelah itu menjadi dua bagian yang lebih ringan. Proses pemecahan ini itu akan melepaskan energi yang sangat tinggi. Tetapi selain dia itu memuntahkan atau mengeluarkan energi yang sangat tinggi, itu juga menghasilkan hal lain, yaitu neutron yang baru yang akan memecahkan uranium lainnya yang akhirnya akan menjadi reaksi berantai. Bisa kita lihat pada diagram di kanan sendiri, satu uranium itu terpecah menjadi dua inti, kemudian dua inti itu juga menghasilkan yang namanya
neutron tersebut akan memecah lagi uranium tersebut, menghasilkan lebih banyak uranium menjadi 1, menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, dan seterusnya. Kalau misal reaksi ini itu tidak dikontrol, itu akan menjadikan reaksi ini tuh seperti bom. Jadi dia tuh tidak akan berhenti dan meledak secara sekaligus. Tapi kalau misal reaksi ini bisa dikontrol, dan sekarang dengan teknologi yang sekarang itu kita sudah bisa mengkontrol reaksi ini, sehingga kita bisa menggunakan reaksi ini itu dalam penggunaan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri itu bekerja dengan prinsip dasar reaksi fisi. Oke, lanjut pada slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya sendiri itu selain reaksi fusi, ada juga selain reaksi fisi atau pemecahan, ada juga reaksi fusi atau reaksi penggabungan. Konsepnya itu kayak kalau misal kita ambil dua inti atom yang sangat ringan, contohnya kayak kita ambil isotopnya hidrogen, namanya itu deuterium dan tritium. Kita paksa itu dua atom tersebut itu bergabung. Nah, hasil gabungan dari dua isotop itu akan menghasilkan inti lain yang namanya itu helium. Nah, selain menghasilkan helium, dia juga akan menghasilkan energi yang luar biasa besar. Itu lebih besar dibandingkan energi yang dihasilkan daripada reaksi fisi. Itu adalah reaksi yang terjadi pada matahari. Jadi kalau misal kita lihat pada matahari yang selalu mengeluarkan energi luar biasa selama bermiliar-miliar tahun, itu pada matahari tersebut terjadi reaksi fusi. Di dalam matahari tersebut itu juga terjadi dua isotop hidrogen, deuterium dan tritium itu digabungkan dan menghasilkan energi yang sangat besar, sehingga membuat matahari itu dapat memiliki energi yang sangat besar meskipun sudah lama sekali ada begitu. Nah, rumus reaksinya itu bisa dilihat pada kotak di bawah, yaitu deuterium itu ketemu dengan tritium itu menjadi helium ditambah dengan neutron. Cuman kalau misal kenapa itu kita tidak pakai kita tidak pakai reaksi fisi sendiri begitu, kalau misal energinya lebih besar dibandingkan reaksi fisi dalam membuat pembangkit listrik tenaga nuklir. Hal ini dikarenakan reaksi fusi sekarang itu masih belum stabil dan masih berbahaya untuk dibuatkan sebagai dasar dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Teknologi kita belum mampu untuk menciptakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang mumpuni dan stabil untuk reaksi fusi ini. Oleh karena itu kita tuh menggunakan reaksi fisi saja. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari reaksi nuklir. Pembahasan selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya aplikasi struktur nuklir. Nah, di dalam aplikasi struktur nuklir sendiri, kita bisa lihat yang pertama itu pada bidang energi. Nah, aplikasi utama dan paling dikenal dalam bidang energi sendiri yaitu produksi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, prinsip kerja PLTN sendiri bekerja berdasarkan reaksi fisi nuklir dan terkontrol yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, inti atom berat seperti uranium 235 dibelah saat ditembak oleh neutron, menghasilkan energi panas yang sangat besar. Kemudian pemanfaatannya sendiri, panas ini digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian memutar turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. PLTN dianggap sebagai sumber energi rendah karbon yang efisien dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga yang lainnya. Next slide. Nah, yang kedua yaitu pada bidang kesehatan. Teknologi nuklir sendiri berperan vital dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Nah, pemanfaatannya sendiri itu salah satu contohnya yaitu radiofarmaka, yaitu senyawa radioaktif yang disuntikan di dalam tubuh. Nah, diagnosis atau pencitraan peralatan seperti PET scan atau positron emission tomografi dan spection menggunakan radiofarmaka sebagai penanda yang akan terakumulasi di organ atau jaringan tertentu, misalnya sel kanker. Nah, alat akan mendeteksi radiasi yang dipancarkan penanda tersebut
untuk menciptakan gambar fungsional tubuh dan mendeteksi kelainan. Kemudian yang kedua yaitu terapi atau radioterapi internal. Nah, isotop radioaktif digunakan untuk menghancurkan sel-sel penyakit, misalnya iodium 131 untuk terapi kanker tiroid. Nah, yang ketiga yaitu pada bidang industri. Nah, dalam bidang industri sendiri, radiasi nuklir digunakan untuk menguji material dan melakukan pengukuran tanpa merusak objek yang diuji. Nah, yang pertama yaitu radiografi nuklir. Teknik ini menggunakan sumber radiasi seperti indium 192 atau kobal 60 yang ditembakkan ke objek. Nah, radiasi yang menembus objek dan ditangkap oleh film atau detektor dapat menunjukkan cacat internal seperti retakan, korosi, atau las yang buruk pada struktur pipa atau komponen mesin. Nah, yang kedua itu pengukur level atau densitas. Nah, alat ukur berbasis radiasi, misalnya sinar gamma, digunakan untuk mengukur ketebalan material kertas atau baja, atau mengontrol level cairan dalam tangki di pabrik secara otomatis. Demikian materi yang bisa saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Jadi mungkin untuk kesimpulan pada presentasi hari ini itu saya akan merangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama itu reaksi nuklir ini sendiri itu bukan reaksi yang biasa, namun reaksi yang cukup berbahaya, namun jika bisa dikontrol itu menjadi reaksi yang sangat bermanfaat. Dan untuk mendapatkan energi dari reaksi ini tersebut itu kita dapat menggunakan dua cara, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Tentunya pada kedua cara tersebut itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Serta yang terakhir yaitu penerapannya. Penerapannya itu dapat dilihat dari penjelasan teman saya sebelumnya, yaitu pada bidang kesehatan, bidang industri, dan banyak lagi. Contohnya kayak PLTN, senjata nuklir, dan lain hal sebagainya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.